Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kembali di channel Abu Anaza 123. Kita berjumpa kembali dalam suasana belajar memahami kitab suci Al-Quran dengan judul memahami bahasa Al-Quran. Adapun terkait dengan memahami bahasa Al-Quran, kita ambil tema terkait dengan Al-Quran. Baik, kita pahami apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran. Kalau kita baca buku-buku ataupun kitab-kitab tafsir, kita akan jumpai terkait dengan makna Al-Quran itu sendiri, bahkan dalam kamus bahasa Arab. Kata Al-Quran ataupun yang semisal dengan kata itu kita akan jumpai di dalam Al-Quran sebanyak 77 kali. Baik dalam surat yang kategori Makkiyah ataupun dalam kategori Madaniyah. Kata Al-Quran yang dapat bentuk ma'rifat ataupun dalam bentuk ma'rifat juga ataupun yang nakirah. Ma'rifat artinya yang terdapat alif lam. Disebutkan juga sekitar 57 kali dalam Al-Quran. Beberapa hal ataupun contoh-contoh ayat-ayat yang terkait dengan kata Al-Quran itu sendiri banyak terdapat di dalam surat-surat Al-Quran. Kita akan jumpai dalam surah Al-Baqarah misalnya, ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau dalam surat yang lain, dalam surat Al-Isra akan kita dapatkan ayat ke-9 yang berbunyi inna hadzal Qur'an yahdi lillati yaqwam wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Juga kita dapatkan di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Faqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Demikian dalam surah Al-Insan ayat 23. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Demikian di antara beberapa ayat yang terdapat atau terkait dengan tema Al-Quran atau kata Al-Quran itu sendiri dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Tadi kita bicara tentang ayat Al-Quran baik yang dalam bentuk ma'rifah ataupun bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah kita akan jumpai dalam beberapa surat. Kita ingat nakirah tanpa alif lam. Dalam surah Yunus ayat 15 disebutkan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza aw badil. Itu salah satu di antaranya yang menyatakan ataupun yang menyebutkan kata Quran tanpa alif lam. Demikian dalam surah Al-Hijr ayat 91. Alladzina ja'alul Qur'ana iddin, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran terbagi-bagi. Bagian-bagian sebab. Dalam surat Jin juga disebutkan Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jin
Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Demikian itu contoh-contoh yang kita dapatkan terkait dengan lafaz Al-Qur'anul Karim baik dalam bentuk ma'rifah ataupun nakirah. Baiklah teman-teman, saudara-saudara, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, slide kedua. Tadi kita bicara tentang Al-Quranul Karim yang dalam bentuk lafadznya, katanya berbentuk nakirah ataupun ma'rifah. Dalam kali ini kita akan melihat Al-Quranul Karim dalam bentuk fi'il. Apakah itu fi'il madi, fi'il mudhari, ataupun amr. Dalam bentuk fi'il misalnya fi'il madi. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha qara'ta. Itu dalam surah An-Nahl ayat 99 gitu. Dalam bentuk mudhari misalnya kita akan jumpai dalam surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Sedangkan dalam bentuk fi'il amr kita akan dapatkan dalam surah Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Paling tidak dalam kaitan dengan fi'il terkait dengan kata qara atau Quran, maka akan kita dapatkan baik dalam bentuk fi'il madi, fi'il mudhari ataupun fi'il amr sebanyak sekitar 17 kali dalam Al-Quran. Itulah teman-teman sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dapatkan, kita akan terus belajar, kita akan terus menggali terkait dengan kosakata lafaz Al-Quran yang terkandung dalam beberapa ayat-ayatnya, baik dalam beberapa surat ataupun juz dalam Al-Quran. Demikian. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kali ini di poin ketiga, slide ketiga ini kita masih bicara tentang Al-Quran. Para ulama bahasa berbeda pendapat terkait dengan asal kata Al-Quran. Salah satunya Al-Farra, salah seorang ulama bahasa terkenal. Ia mengatakan terkait dengan Al-Quran berasal dari kata qarinah dalam bentuk fi'il madinya atau fi'il madi qarinah, ataupun dalam bentuk tunggalnya qarinah, bahkan jamaknya qara'in. Itu Quran berasal dari qarinah. Apa arti yang sebenarnya terkait dengan qarinah? Karena di antara satu ayat dengan ayat yang lain memiliki satu hubungan yang erat. Dengan menjelaskan bahwa nun pada kata Quran bukan sebagai nun ziyadah, melainkan nun yang asli dari kata qarinah itu sendiri. Dengan demikian kata Quran diartikan dengan asal kata qarinah, artinya Al-Quran itu menghimpun, atau diartikan mengumpulkan sesuatu dengan yang lain. Maka dengan demikian qarinah disinonimkan
dengan kata dhamma yadummu yang artinya menghimpun. Kenapa demikian dikatakan? Dinamakan demikian karena surat-surat ataupun ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dihimpun, dikumpulkan di dalamnya, dalam beberapa ayat ataupun dalam beberapa surat, sehingga saling berkaitan satu ayat, satu surat dengan surat yang lain. Itulah demikian pemahaman bahasa menurut Al-Farrad terkait dengan Al-Quran yang berasal dari kata qarinah. Demikian sahabat Al-Quran, mudah-mudahan kita lanjut lagi. Baik, selanjutnya kita bicara terkait dengan para ulama yang berbeda pendapat tentang Al-Quran. Di antaranya Az-Zujaj mengatakan bahwa Al-Quran sewajan dengan kata fu'lan, yaitu satu bentuk fi'il mahmuz, kata kerja yang terdiri salah satu hurufnya hamzah, yang berasal dari kata qara'ah, yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Dan sinonim dengan kata jama'ah, mengumpulkan. Seperti diungkap dalam satu bahasa Arab, ungkapan bahasa qaratul ma'a fil haud, aku mengumpulkan air di dalam kolam. Dari kata tersebutlah muncullah kata qur'u, al-qur'u, yang artinya haid atau suci. Dinamakan demikian karena Al-Quran menurut Al-Jizat tadi artinya menghimpun sebagai atau berbagai intisari yang terdiri dalam Alkitab ataupun dalam kitab-kitab suci yang terdahulu dan menghimpunnya dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Sedangkan pendapat yang lain seperti selain Al-Jizat, Al-Lihyani berpendapat bahwa Al-Quran sewajan atau satu timbangan dalam ilmu tasrif dengan bentuk kata al-ghufran yang berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Karena itu di sini anonimkan, disamakan dengan kata tala yang dalam bentuk masdarnya Qur'anun yang artinya bacaan. Tapi yang dimaksudkan di sini bacaan adalah bentuk isim maf'ul, artinya al-makru, artinya yang dibaca. Baik, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita lanjut kepada beberapa pendapat ulama terkait dengan perbedaan kata Al-Quran. Dan perbedaan itu dalam beberapa pendapat ulama berbeda-beda, ulama bahasa. Tadi kita sebutkan Imam Syafi'i dan sebagainya. Dan kali ini kita bicara tentang ataupun menurut Raghib Al-Asbahani. Raghib Al-Asbahani menulis dalam kumpulan kitabnya Mu'jam Al-Mufahras lil Alfazil Quran. Beliau mengatakan dalam kaitannya kata Al-Quran itu dalam arti qira'ah. Dalam kata lain juga dalam arti al-Qur'u atau Qur'un. Ia berpendapat sejalan dengan ahli bahasa yang lain yang mengatakan bahwa qira'ah berarti mengumpulkan atau menghimpun dan juga dapat berarti sebagai membaca. Walaupun demikian diartikan membaca sebenarnya masih dalam batas pengertian menghimpun. Artinya menghimpun, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata ke dalam huruf ataupun kata yang lain sehingga memiliki susunan kata yang rapi dan dapat dipahami. Itulah qira'ah, itu artinya Quran. Huruf alif dan nun dalam Al-Quran memiliki arti kesempurnaan.
Sehingga Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sekali lagi bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Demikian maksud dapat yang dipahami ataupun diungkap oleh Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya ataupun dalam kamusnya Mu'jam Al-Fahras li Alfaidil Quran. Baik sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, berbicara tentang perbedaan-perbedaan pendapat ulama terkait dengan Al-Quran sangat beragam. Dari ulama bahasa, Al-Farra, Al-Asbahani dan sebagainya. Ulama fikih juga termasuk Imam Syafi'i berbicara terkait dengan Al-Quran. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i terkait dengan pendapatnya bahwa kata Al-Quran itu yang digunakan baik dalam bentuk ma'rifah ataupun nakirah, menurut beliau bukanlah berasal dari kata Qur'an. Al-Quran itu bukan berasal dari kata Qur'an, melainkan merupakan ataupun melainkan nama dari sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan oleh karena itu kata itu bukanlah berasal dari Qur'an. Dan sekiranya itu berasal dari kata Qur'an, maka setiap yang dibaca itu adalah Al-Quran. Sekiranya berasal dari kata Qur'an, maka setiap yang kita baca itu adalah Quran. Tapi tidak demikian. Kita tidak demikian memahami. Sehingga dipahami bahwa Al-Quran adalah secara istilah atau pendapat kebanyakan ulama, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dan maknanya dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis dalam sebuah mushaf yang disampaikan secara mutawatir, diawali dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Itulah Al-Quran. Dengan demikian, firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, itu semuanya ataupun kitab-kitab tersebut yang diturunkan kepada nabi-nabi seperti Nabi Musa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur, Injil, dan Quran, Injil kepada Nabi Isa, Zabur pada Nabi Daud dan sebagainya, maka bahwa firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad, maka bukanlah dikenal dengan Al-Quran ataupun dengan semua kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril dan bukan lafaznya dari Allah seperti hadis kursi dan lain sebagainya, itu demikian bukanlah Al-Quran. Seperti Taurat, Zabur, Injil, itu bukan Al-Quran, melainkan wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Yang dikenal dengan Al-Quran ada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril Al-Amin dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan hadis qudsi dan lain sebagainya. Maka demikian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itulah Al-Quranul Karim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan presentasi terkait dengan
kata Al-Quran. Al-Quran kita sudah bahas pendapat ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Raghib al-Asbahani dan sebagainya, para ahli bahasa dan sebagainya. Paling tidak Al-Quran adalah memiliki makna-makna yang mungkin satu dengan yang lainnya saling mirip dan sebagainya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Pasti satu dengan lainnya mengenai satu pendapat dengan yang lainnya sejalan. Walaupun ada perbedaan, tapi dari sisi kosakatanya. Paling tidak itulah Al-Quranul Karim. Yang pertama, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berpegang kepada petunjuknya niscaya tidak akan menyimpang dari ajaran Al-Quran, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Sebagai petunjuk, sebagai wahyu Allah, Al-Quran memiliki bahasa yang indah, gaya bahasa serta kandungan yang padat berisi berbagai hal yang menyangkut akidah, syariah dan muamalah di dalamnya. Bukanlah Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad SAW, melainkan wahyu. Berbeda pendapat ulama yang menyangkut jumlah ayat Al-Quran yang dikatakan oleh para ulama ataupun beberapa pendapat ulama dalam beberapa kitab. Hal itu bukan disebabkan karena ayat-ayatnya, akan tetapi disebabkan oleh perbedaan dalam tata cara menghitungnya, ataupun bisa jadi perbedaan dalam bacaan basmalah setiap masing-masing dihitung satu ataupun lebih. Apakah tempat berhenti merupakan salah satu ayat bagian dari ayat yang lain? Itu juga bagian cara menghitungkan para ulama yang menyebabkan terjadinya perbedaan huruf hijaiyah pada awal surat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya merupakan ayat sesudahnya atau tidak, ataupun bagian dari satu ayat ataupun berbeda. Demikian seterusnya sehingga terjadilah perbedaan pendapat para ulama, sehingga muncullah jumlah bilangan, ada yang mengatakan 6.616 ataupun 6.236 ataupun sebaliknya 6.326. Itulah perbedaan terkait dengan kata Al-Quran dan perbedaan pendapat para ulama terkait dengan beberapa ayat yang menyebabkan terjadi perbedaan jumlah bilangan ayat Al-Quran. Demikian selanjutnya, wallahu a'lam. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, setelah kita bicara perbedaan asal kata Al-Quran dari pendapat ulama, termasuk Imam Syafi'i, ulama bahasa Farra, Al-Asbahani dan sebagainya, juga hikmah asal kata bahwa Al-Quran itu diturunkan. Tapi dalam konteks kali ini kita bicara tentang apa yang dimaksud dengan Al-Quran dalam konteksnya. Misalnya dalam surah Al-Hasyr ayat 21 disebut, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk berpecah belah disebabkan karena takut kepada Allah. Disebutkan demikian dalam konteks bahwa Al-Quran berbicara apabila diturunkan kepada sebuah gunung yang menyatakan sekiranya bahwa Allah menurunkan Al-Quran
pada sebuah gunung, maka gunung itu pasti akan tunduk, terpecah belah disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu daripada hikmah luar biasa mukjizat Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Kata Al-Quran disebutkan juga dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Digunakan untuk menyatakan bahwa orang-orang yang mendengarkan ayat suci Al-Quran dan merenungkannya akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quran. Hikmah luar biasa, maka bacalah Al-Quran. Demikian Allah alam. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bicara tentang definisi Al-Quran secara istilah menurut ulama dan sebagainya. Kita mengenal terkait dengan Al-Quran dan hikmahnya. Ataukah Al-Quran dengan jumlahnya bilangan. Kata Al-Quran dalam kaitan poin ke-9 ini atau slide ke-9 ini, kita akan bicara bahwa kata Al-Quran disebutkan di beberapa ayat ataupun dalam konteks beberapa ayat berkaitan dengan bacaan. Seperti disebutkan tadi dalam surah An-Nahl ayat 98. Misalnya kita bicara ataupun kita pernah membaca satu konteks terkait dengan ta'awuz, mengucapkan atau membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat An-Nahl ayat 98 disebutkan. Dalam konteks ayat ini berarti perintah bagi seseorang yang ingin membaca Al-Quran, diperintahkan untuk senantiasa membaca ta'awuz. Dengan tujuan apa? Terlindung dari segala godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Muzammil, bila kita ataupun bicara atau membaca bacaan Al-Quran diperintahkan untuk tartil, untuk berurutan, untuk selalu dengan khusyuk dan sebagainya. Sebutkan dalam surah Al-Muzammil 4, Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu artinya membacanya atau seorang harus mengikuti aturan-aturan dalam membacanya dengan cara tartil. Dan disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 18. Maka apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacanya. Demikian setelah kita baca, ikuti bacanya. Bacanya berurutan dan sebagainya sehingga tartil. Idza qara'na fattabi' Qur'ana, summa inna 'alaina bayana. Sadaqallah. Baik sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin terakhir kita bicara tentang Al-Quran yang sudah kita pahami dari beberapa aspek, bahwa Al-Quran adalah sebagai kitab petunjuk hidayah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kali ini sudah disebutkan cara membacanya, kita diperuntuk membaca tartil, harus membaca khusyuk dan sebagainya, bahkan diawali dengan baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Demikian Al-Quran. Dalam kali ini kita akan bicara bahwa Al-Quran yang disebutkan dalam surah Al-Isra tadi, itu berarti dalam konteks
pembicaraan wahyu yang benar-benar datang dari Allah, bahwa keindahan bahasa Al-Quran serta kepadatan isi kandungannya tidak dapat ditandingi oleh susunan yang bagaimanapun indahnya atau baiknya yang dibuat oleh manusia, bahkan selain manusia seperti jin. Yang demikian karena memang mereka tidak mampu untuk menyamainya atau menandingnya, karena ya memang ini adalah ciptaan Allah, ini adalah kalamullah. Allah saja yang memiliki, Allah yang, karena ini memang ya bukan buatan manusia. Itulah kalamullah. Al-Quran menyebutkan 3 hal terkait dengan bentuk Al-Quran dengan ma'rifah ataupun bentuk Quran dengan alif lam nakirah. Ma'rifah disebutkan 57 kali, kemudian yang nakirah tanpa alif lam misalnya 11 kali, serta bentuk yang lain Qur'anah sebagaimana bentuk kata ganti sebanyak 2 kali. Dan penyebutan itu dalam sebuah ayat merupakan dari sisi kemu'jizatan Al-Quranul Karim. Sehingga dengan kemujizatan tersebut kita akan memahami keindahan Al-Quran, keindahan kosakata Al-Quran, keindahan bahasa Al-Quran, sehingga kita akan semakin terbawa dengan keindahan tersebut, sehingga kita terhanyut dengan suasana, lafaz dan maknanya, bahkan tafsirnya, isi kandungannya yang terkandung. Semakin kita banyak dan memahami Al-Quran, pasti kita semakin tertarik, ingin tahu, ingin mengkaji, ingin belajar dan belajar. Itulah Al-Quran. Demikian sahabat Al-Quran, mudah-mudahan sekedar mengingatkan kita belajar memahami Al-Quran, bahasa Al-Quran, sehingga sedikit demi sedikit kosakata kita, pemahaman kita tentang Al-Quran semakin baik, semakin bagus dan sebagainya. Demikian Allah alam sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.